Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Cesta Audiodi Prasetya dari kelas MJ106. Di sini izin untuk memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah manajemen rantai pasok dengan judul Infrastruktur sebagai faktor penentu dalam mengelola manajemen distribusi rantai pasok yang berfokus pada topik studi kasus optimalisasi cold chain ikan ataupun hasil laut di Papua. Nah, yang pertama terkait dengan tantangan cold chain di Papua, apabila berbicara tentang perikanan, ini produk perikanan itu tergolong perishable sehingga membutuhkan penanganan cold chain yang konsisten. Nah, di Papua ini muncul tantangan-tantangan di antaranya keterbatasan cold storage dari segi kapasitas maupun persebaran ataupun distribusinya. Lalu yang selanjutnya ada pun keterbatasan dari akses jalan, yang mana di beberapa wilayah ini eh, memiliki jalur ataupun jangka eh, ataupun tempuh yang sangat jauh dan memerlukan waktu yang banyak. Lalu terkait dengan konektivitas antar moda, di mana ini terbatas, yang mana masih sangat bergantung pada jalur laut maupun jalur udara, sehingga dalam hal ini penguatan infrastruktur cold chain itu penting untuk menekan kehilangan mutu dan juga menurunkan biaya logistik. Nah, adapun latar belakang urgensi cold chain di Papua, eh, apabila berbicara tentang rantai pasok perikanan, ini sangat sensitif terhadap waktu maupun temperatur ya ataupun suhu. Nah, keterbatasan fasilitas dan konektivitas di Papua ini berujung pada penurunan mutu dan fluktuitas harga. Nah, apabila melihat dari data di Kementerian Kelautan dan Perikanan, menekankan bahwa pentingnya gudang beku ataupun sistem informasi cold storage ini berbasis WMS untuk memantau stok itu secara real time. Nah, selain itu, pembangunan cold storage itu apabila secara lapangan yang di Papua ini di Biak itu bisa menjadi suatu case di mana itu berkapasitas besar menjadi contoh upaya dalam hal untuk menekan harga dan menjaga kualitas sebelum produk didistribusikan. Lalu ada pun rumusan masalah dan tujuan. Di rumusan masalahnya yang pertama yaitu peran infrastruktur dan fisik dan digital dalam cold chain perikanan di Papua itu seperti apa. Lalu hambatan infrastruktur utama yang mempengaruhi lead time, biaya, dan service level. Lalu integrasi konsep SCM untuk perbaikan distribusi cold chain di Papua seperti apa. Dan tujuannya, tujuan penulisan ini yaitu menganalisis peran infrastruktur sebagai penentu kinerja distribusi, mengidentifikasi hambatan infrastruktur dan dampaknya, serta merumuskan strategi perbaikan distribusi berbasis SCM. Adapun gambaran umum cold chain perikanan di Papua, di mana cold chain perikanan di Papua ini mencakup alur dari kapal hingga distribusi ke pasar. Nah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mendorong standar SKP yang untuk menjaga mutu maupun kualitas ikan-ikan ataupun hasil laut ini. Hingga saat ini dari data juga kapasitas cold storage di wilayah timur itu relatif lebih kecil dan ini berdampak pada harga ikan yang tinggi karena minimnya fasilitas penyimpanan dan pengemasan. Nah, penguatan peran salah satunya itu di pelabuhan di Biak itu sebagai simbol ekspor diarahkan untuk memperpendek rantai distribusi persok ini. Nah, permasalahan utama yang tadi telah disampaikan juga dari segi keterbatasan cold storage, konektivitas antar moda, terus keterbatasan visibilitas data, dan juga tata kelola lintas sektor ini menjadi eh, tantangan atau permasalahan infrastruktur cold chain hasil laut di Papua yang pada akhirnya akan berdampak apabila tidak ditanggulangi bisa memanjang eh, waktu, biaya yang meningkat, dan kualitas produk yang menurun.
Nah, ini dampak-dampak infrastruktur pada distribusi cold chain, khususnya terkait hasil laut. Apabila dilihat secara tabel, ini merangkum dampak infrastruktur terhadap kinerja distribusi cold chain ikan di Papua dari segi cold storage dan pabrik es, lalu pelabuhan dan fasilitas penanganannya, bandara dan layanan kargo, jalan dan akses logistik, serta sistem informasinya yang perlu ditingkatkan. Nah, selanjutnya terkait dengan pembahasan SCM dan peran infrastrukturnya, apabila dalam kerangka SCM, kinerja distribusi ini ditopang oleh tiga aliran, yaitu aliran barang, informasi, dan keuangan. Eh, Pada case di Papua, aliran barang ini membutuhkan pelabuhan maupun bandara, dan juga cold storage serta akses jalan yang memadai. Selain itu, aliran informasi ini berhubungan dengan WMS ya, ataupun sistem informasi dalam hal untuk memperkuat integrasi data real time. Dan aliran keuangan ini eh, berhubungan dengan infrastruktur maupun dipengaruhi dari segi biaya, sehingga ini bersinambungan ya antara infrastrukturnya. Apabila infrastrukturnya lemah, maka akan meningkatkan biaya dan harga konsumen ke dalam hal untuk hasil laut untuk bisa diperjualbelikan. Dengan demikian, tentu saja infrastruktur ini menjadi enabler atau menyinkronkan ketiga aliran tersebut agar rantai pasok berjalan efektif. Nah, adapun integrasi rantai pasok dan digitalisasi, yang mana integrasi rantai pasok memerlukan dukungan digital, yang mana pada fungsi intinya ada forecasting untuk mengakurasikan ataupun eh, mengoptimalkan pemerintahan, lalu inventory, di mana ini untuk visibilitas dalam hal pantauan stok yang secara real time, lalu ada transportation, ini berhubungan dengan moda yang digunakan dalam untuk distribusi ataupun pengiriman yang efisien, lalu cold storage management di mana warehousing ini untuk menjaga kualitas maupun mutu produk-produk hasil laut ataupun ikan. Nah, tentu saja ini dalam hal eh, instansi pemerintahan, khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengembangkan WMS Cold Storage sehingga mampu mendukung dalam hal traceability hasil ikan ataupun hasil laut di Papua. Oke, kesimpulannya bisa kita simpulkan di pembahasan tadi, yaitu infrastruktur adalah penentu distribusi perikanan di Papua, yang mana penguatan cold storage dan logistik juga memperpendek rantai distribusi. Dan integrasi SCM ini penting agar investasi ataupun eh, peningkatan infrastruktur itu mampu berjalan secara dan berfungsi secara optimal. Saran-saran yang bisa menjadi tindak lanjut ke depannya yaitu tentu saja membentuk atau membangun suatu jaringan cold chain hub and spoke, lalu implementasi WMS dan traceability, lalu sistem informasi yang secara real time, lalu memperkuat adanya operasi maupun standar mutu atau SOP yang baik dalam hal optimalisasi warehousing maupun distribusi rantai pasok dari hasil laut di Papua, serta meningkatkan sinergi antara lintas sektor dalam hal untuk pemasaran hasil laut ataupun ikan di Papua. Ini pun daftar pustaka yang sebagai referensi dalam membentuk eh, PPT maupun paper ini. Demikian pemaparan materi ataupun pemaparan hasil ujian yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.